Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 PBL Kimia Organik. Di video kali ini, kami akan menjelaskan poster yang membahas tentang gugus fungsi keton. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rafa Salsabil. Saya Jauzaraya Nurhaini. Saya Umu Zakia. Saya Nur Asamia. saya Dwi Aprianti Putri Dengan NPM 24180311034. Dengan NPM 2418031017. dengan NPM 2418031015. Dengan NPM 2418031019. Dengan NPM 2418031016. Jadi, keton adalah senyawa yang memiliki gugus karbonil, yaitu CO, yang terikat pada dua gugus alkil. Pada gugus alkil tidak mengandung hidrogen. Setelah aku jelasin tadi, kalian penasaran gak sih struktur kimia keton tuh kayak apa? Seperti ini, ya, RCOR. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat fisikokimia dari gugus keton. Yang pertama, gugus karbonil bersifat polar karena oksigen lebih elektronegatif dibandingkan karbon, menyebabkan distribusi elektron yang tidak merata dan menghasilkan momen dipol. Hal ini membuat keton menjadi senyawa yang polar. Yang kedua, kepolaran gugus karbonil memungkinkan keton berinteraksi dengan molekul air melalui ikatan hidrogen. Akibatnya, molekul air dengan rantai karbon pendek umumnya larut dalam air. Yang ketiga, keton memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa nonpolar dengan massa molekul serupa, namun lebih rendah dibandingkan dengan alkohol. Hal ini disebabkan oleh interaksi dipol-dipol antara molekul keton. Selanjutnya adalah sifat kimia. Yang pertama, keton umumnya kurang reaktif dibandingkan dengan aldehid karena tidak adanya atom hidrogen yang terikat langsung pada atom karbon karbonil, sehingga keton lebih stabil terhadap oksidasi. Yang kedua, gugus karbonil pada keton rentan terhadap serangan nukleofil yang dapat menyebabkan pembentukan alkohol sekunder melalui reaksi adisi nukleofilik. Yang ketiga, keton lebih tahan terhadap oksidasi dibandingkan dengan aldehid. Oksidasi keton memerlukan kondisi yang lebih keras dan biasanya menghasilkan pemutusan rantai karbon. Seiring dengan berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi pun semakin berkembang. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak henti-hentinya menghasilkan terobosan baru guna memproduksi barang yang bermanfaat bagi manusia, tentunya dengan memanfaatkan alam sekitar. Salah satunya adalah pemanfaatan gugus fungsi keton. Keton sangat dekat dengan kehidupan kita. Dalam pengaplikasiannya, keton memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi perempuan. Salah satu yang paling terkenal yaitu aseton. Aseton merupakan gugus fungsi keton sederhana yang digunakan untuk menghapus kutek. Tak sesederhana itu, aseton juga digunakan sebagai bahan pelarut, deterjen, plastik, dan lainnya. Keton juga banyak digunakan untuk bahan baku parfum seperti siklopentanone dan cis jasmine. Cis jasmine digunakan sebagai bahan baku parfum berkualitas tinggi. Tak hanya di bidang kecantikan, keton juga digunakan untuk bidang industri. Keton bernama sikloheksanon juga digunakan sebagai penghilang cat dan vernis serta noda. Terakhir, ini yang paling akrab dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu camphor atau kamfor atau yang akrab kita sebut kamper. Dimanfaatkan untuk pengharum dan obat pemberatas serangga. Nah, meskipun pengaplikasian keton ini sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bahan atau produk yang mengandung gugus fungsi keton tetap harus memperhatikan informasi terkait himbauan penggunaan dan dampak bahaya yang dapat ditimbulkan dalam penggunaannya. Yaitu, yang pertama adalah mudah terbakar. Nah, banyak keton seperti aseton itu adalah cairan yang mudah terbakar dan dapat membentuk campuran uap yang eksplosif di udara. Oleh karena itu, penanganan dan penyimpanan yang tepat sangat penting nih untuk mencegah resiko kebakaran. Kemudian, yang kedua, hindari paparan uap, dapat menyebabkan iritasi. Nah, diadakannya himbauan ini karena paparan uap keton dalam konsentrasi tinggi itu dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan serta efek sistemik seperti sakit kepala, pusing, dan mual. Paparan kronis dapat menyebabkan efek kesehatan yang lebih serius sehingga penggunaan alat pelindung diri dan ventilasi yang memadai sangat dianjurkan saat bekerja dengan keton.
saya akan menjelaskan mengenai identifikasi keberadaan adanya gugus fungsi keton. Salah satu metode sederhana untuk mendeteksi keberadaan gugus fungsi keton itu adalah dengan menggunakan reaksi 2,4 dinitrofenilhidrazin atau 2,4 DNPH. Dalam uji ini, keton bereaksi dengan 2,4 DNPH membentuk endapan berwarna kuning, jingga atau merah, yang dikenal sebagai dinitrofenilhidrazon. Reaksi ini mengindikasikan adanya gugus karbonil dalam senyawa tersebut. Ada beberapa langkah umum untuk melakukan uji 2,4 DNPH ini. Yang pertama, itu kita persiapan reaksi. Siapkan larutan 2,4 dinitrofenilhidrazin dalam asam sulfat, pekat ataupun etanol. Yang kedua, penambahan sampel. Kita menambahkan beberapa larutan sampel yang diduga mengandung keton ke dalam tabung reaksi yang berisi reaksi 2,4 DNPH. Yang ketiga, pengamatan. Kita amati perubahan yang terjadi, pembentukan endapan berwarna kuning hingga merah menunjukkan hasil yang positif untuk keberadaan gugus karbonil yang dapat berasal dari aldehid ataupun keton. Lalu kita perlu diperhatikan bahwa uji 2,4 DNPH ini tidak dapat membedakan secara spesifik antara aldehid dan keton. Keduanya itu memberikan hasil positif untuk membedakan antara aldehid dan keton. Dan juga seperti kita memerlukan uji tambahan seperti uji Toles dan juga uji Fehling.